Ternyata, satu hal kecil yang lo lakuin sekarang bisa berdampak besar dalam kehidupan lo di masa depan. Atau, satu hal kecil yang terjadi di suatu daerah akan menyebabkan terjadinya hal besar di daerah yang lain. Gimana? Paham? Well, kalau lo belum terlalu paham, tenang aja, gue bakal jelasin ke lo ya. Tonton video ini sampai selesai, gue jamin lo bakal paham konsepnya dan lo bisa terapin ini dalam kehidupan lo yang sekarang. So, fokus ya, dan jangan ngelamun dulu, biar lo gak misinformation, biar lo bisa paham juga apa yang bakal gue jelasin, dan yang paling penting adalah supaya lo dapetin ide menarik buat ngubah kehidupan lo ke depannya. Karena gue bakal bahas butterfly effect. Sebelum kita bahas lebih jauh, kita harus paham dulu nih, apa sih sebenarnya butterfly effect itu? Jadi gini, butterfly effect adalah teori dalam ilmu pengetahuan yang membahas tentang bagaimana peristiwa kecil, bahkan cuma angin sepoi-sepoi dari sayap kupu-kupu, bisa mengakibatkan dampak besar dan tak terduga di tempat yang lain. Proses ini bisa terjadi secara langsung di waktu yang sama, atau bisa juga ngebutuhin waktu yang cukup lama. Ketika lo mungkin melakukan hal kecil dalam kehidupan lo, sesimpel bangun pagi. Nah ternyata menurut teori ini, bangun pagi lo tadi itu bakal ngasih efek yang besar kepada sepanjang hari lo. Lo bisa jadi lebih produktif, lebih bahagia, lo jadi sempat olahraga, lo juga jadi lebih bisa ngerjain kerjaan dan tugas lo lebih banyak lagi di hari itu. Nah semua itu berkat hal kecil yang lo lakuin tadi, yaitu bangun pagi. Simpelnya sih gitu. Jadi setiap keputusan yang kita ambil atau tindakan yang kita ambil, meskipun kelihatannya sepele, bisa punya akibat dan dampak yang luar biasa penting di masa depan. Nah, simpelnya kayak gitu. Oke, sekarang lo mungkin bertanya-tanya ya, sebenarnya teori ini dari mana sih? Siapa sih yang pertama kali nemuin? Emang beneran terbukti ya? Well, gue bakal bahas di segmen selanjutnya. Oke, mari kita flashback ke masa lalu nih, biar kita paham asal mulanya teori ini. Ceritanya dimulai dari seorang ilmuwan jenius bernama Edward Lorenz. Dia adalah orang pertama yang bawa konsep butterfly effect ini ke dunia ilmu pengetahuan. Pada 29 Desember 1972, Lorenz berpidato di pertemuan ke-139 The American Association for the Advancement of Science di Washington DC, Amerika Serikat. Dalam pertemuan ini, Lorenz memberikan pertanyaan yang penting banget cuy. Apakah sayap kupu-kupu di Brazil mengakibatkan sebuah tornado di Texas? Nah, sebenarnya metafora tadi itu ngasih ilustrasi yang ideal tentang hal kecil yang bertentangan dengan hal besar, tetapi ternyata menimbulkan dampak. Pertanyaan tersebut adalah sebuah metafora yang menjelaskan bahwa perubahan dan tindakan kecil dapat mengarah pada hasil yang gak bisa disangka-sangka. Dan itulah alasannya cuy, kenapa namanya butterfly gitu ya. Karena Edward Lorenz dalam pertanyaan tadi bilangnya tuh kupu-kupu cuy. Dan seiring berjalannya waktu, istilah butterfly effect ini gak cuma dipakai dalam beberapa studi ya, tapi juga banyak dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Banyak orang pakai istilah butterfly effect buat ngejelasin bahwasannya aksi kecil bisa memulai rangkaian peristiwa yang menyebabkan efek lebih besar dan gak diduga-duga. Sebenarnya emang beneran terjadi ya? Sebenarnya butterfly effect itu beneran nyata atau enggak sih? Lo tonton segmen setelah ini deh. Apa bener ya cuma kepakan sayap kupu-kupu di suatu tempat bisa ngasilin tornado di tempat yang lain? Emang beneran bisa sebesar itu ya efeknya? Well, simak ya. Saat ketika Perang Dunia yang kedua, lo juga pasti udah kenal sama tokoh ini. Sang MVP mungkin ya ketika itu. Dia adalah Adolf Hitler, yang punya peran besar banget dalam pembantaian massal warga Yahudi di berbagai negara di Eropa. Nah gini cuy, lo tahu gak sih Hitler itu sebenarnya punya minat dalam bidang seni rupa. Saking minatnya, dia tuh nekunin banget itu seni rupa. Tapi ternyata takdir berkata lain nih. Hitler pernah ditolak 2 kali di Akademi Seni Rupa di Wina, Austria pada tahun 1907 dan 1908. Nah, karena dia udah ngalamin ditolak 2 kali tadi, yang berturut-turut pula, akhirnya dia nyerah buat masuk sekolah seni. Setelah itu dia pindah haluan ke bidang militer cuy.
Sebenarnya militer itu dulu bagi dia cuma pilihan kedua ya, kalau kita lihat dari kisahnya tadi. Tapi karena dia gagal dalam seni, akhirnya dia masuk militer. Tanpa disangka, di militer dia sampai jadi Der Kaiser yang paling ditakutin selama Perang Dunia II. Nah, coba kita analisa nih. Gimana jadinya kalau Hitler itu menempuh jalan hidup dalam bidang seni rupa? Gimana jadinya kalau sekolah seni yang Hitler daftar di sana itu nerima dia dan dia jadi seniman? Apakah nantinya akan tetap ada pembantaian massal tadi? Nah, inilah salah satu contoh dari butterfly effect. Keputusan komite sekolah seni menolak Hitler awalnya adalah kelihatan kecil kan ya, tapi di kemudian hari bisa ngasilin dampak yang besar dalam Perang Dunia II. Kayak gitu. Gimana? Paham? Kalau lo masih belum paham, gue ada lagi nih contoh yang lebih dekat dengan kita. Belum lama ini, Indonesia sempat digemparkan dengan berita tentang banyak startup yang kolaps, bahkan sampai gulung tikar. Startup yang awalnya sempat jadi primadona dalam dunia bisnis di era 4.0 mulai kolaps dan ngeberhentiin rekrutmen besar-besaran. Apa coba masalahnya? Masalahnya ada di pelayanan konsumennya. Emang sih tingkah laku konsumen itu adalah variabel yang susah banget diprediksi dengan tepat. Nah, jadi pada awal bangkitnya startup ini, kelihatan banget bahwa konsumen gampang digayat dengan promo besar-besaran. Alhasil, startup ini pun rame-rame tuh ngebakar duit buat promo karena masih pengenalan startup juga. Berharap bahwa income yang bakal didapatin nantinya juga bertambah banyak karena konsumennya juga bertambah. Tapi ternyata bakar duit itu ngasilin efek yang besar dan gak disangka sebelumnya, yaitu mental promo. Konsumen jadinya susah untuk loyal kalau gak ada promo. Raja Gopal dalam bukunya The Butterfly Effect in Competitive Market nyebutin bahwa kalau perubahan kecil aja bisa ngasilin peningkatan besar atau justru kejatuhan besar dalam dinamika pemasaran. Nah, salah satu kesalahan yang sering terjadi yaitu salah memprediksi perilaku konsumen. Nah, gimana? Udah paham kan? Oke, biar lebih deket lagi, pertanyaannya adalah apakah butterfly effect juga sering terjadi di kehidupan sehari-hari kita? Well, mari kita bahas. Nah, sekarang kita bawa konsep ini ke kehidupan kita sehari-hari. Coba pikirin deh, keputusan kecil yang pernah lo ambil. Mungkin lo pernah memutuskan untuk berolahraga tiap hari. Nah, karena lo memulai hari lo dengan olahraga, lo jadi bisa lebih semangat sepanjang hari lo jadi lebih produktif juga. Dan efek yang lebih besar untuk waktu yang lama adalah lo jadi orang yang sehat dan gak sakit-sakitan ketika lo tua nanti. Memutuskan untuk olahraga tiap hari itu simple, tapi efek domino yang dihasilkan dari itu besar banget, terutama untuk kesehatan. Atau lo pernah upload konten tentang berbagi mungkin kepada orang lain, misal sedekah ke orang yang kurang mampu mungkin ya. Ternyata konten tersebut viral dan banyak orang yang nonton. Karena kebaikan itu menular, akhirnya banyak orang yang terinspirasi dan tertular. Sehingga orang-orang yang nonton, mereka berbagi juga ya untuk orang yang kurang mampu di sekitar mereka. Efek dominonya besar banget kan ya. Akhirnya banyak kebaikan yang terjadi di berbagai daerah di sekitar mereka. Tapi masalahnya, butterfly effect ini gak cuma terjadi di hal-hal positif, tapi juga terjadi di hal-hal negatif. Misal lo adalah seorang yang sudah menikah. Suatu ketika lo jauh dari istri lo dan lo ingin memuaskan hasrat lo, dan lo akhirnya jalan di luar untuk jajan. Tanpa disengaja lo kegep sama keluarganya istri lo di hotel, lagi pesen kamar sama cewek lain. Akhirnya diaduin lah ke istri lo. Akhirnya apa yang terjadi? Lo bisa cerai ya. Keluarga lo rusak, anak lo broken home, nama baik lo juga jadi jelek kan ya. Mungkin lo setelah itu jadi gak jelas gitu ya karena lo dipecat dari kerjaan lo. Ini juga contoh dari butterfly effect. Nah, butterfly effect ini bikin kita sadar bahwa setiap tindakan kecil kita itu punya arti dan bisa berpengaruh besar di masa yang sama atau bisa juga di masa depan. Jadi, jangan sepelein hal-hal kecil, karena siapa tahu itu bisa jadi awal dari perubahan yang hebat dalam kehidupan lo. Makasih udah nonton video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung perkembangan channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sekian, terima kasih.